seberapa kita yang ada, kita percaya bahwa Tuhan ada di antara kita. Seperti kata Reverend Christian tadi ya, ada sukacita. Amin. Anak muda harus selalu bersukacita ya. Haleluya. Masih muda, masih banyak yang harus dijangkau, harus selalu bersukacita. Saat ini kita mau belajar sama-sama. Kita akan belajar sama-sama tentang kunci mencapai cita-cita yang sukses. Kenapa ada cita-cita yang sukses? Emang ada cita-cita yang gak sukses? Ada. Cita-cita itu, apa sih sebenarnya cita-cita itu? Cita-cita itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah suatu keinginan atau kehendak dan tujuan yang terus ada dalam pikiran itu supaya nanti bisa diwujudkan dalam kehidupan. Itu cita-cita. Jadi keinginan kita yang itu terus ada di pikiran, dan itu nanti ketika ada di pikiran, dan kita akan selalu berupaya untuk mewujudkannya dalam kehidupan. Itu kalau menurut Kamus Besarnya Bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau di kita, cita-cita itu adalah sesuatu tujuan yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Lalu kenapa setiap orang ada cita-cita ya? Setiap orang ada cita-cita. Saya yakin di sini semuanya punya cita-cita. Saya nggak perlu tanya satu-satu ya, karena mungkin cita-cita itu banyak. Ada satu orang itu punya cita-cita banyak. Kalau anak kecil ditanyain cita-citamu apa? Kayak Radit aja, tak tanyain cita-citamu apa. Hari ini dia bilang kepingin jadi astronot. Besoknya lagi dia bilang lagi mau jadi ilmuwan. Nah, itu berubah-ubah, cita-citanya berubah-ubah. Kok bisa kayak gitu? Karena cita-citanya memang yang sudah terlintas dalam pikiran gitu loh, yang dalam pikiran. Tapi apakah cita-cita itu semuanya akan terwujud? Tidak. Kok bisa? Ya, karena cita-cita itu bisa tidak terwujud. Yang pertama, kalau dalam kita sebagai umat Tuhan, kita tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan cita-cita. Itu yang membuat cita-cita kita tidak terwujud, karena tidak melibatkan Tuhan. Jadi menurut apa aja yang kita inginkan tok aja. Dan yang kedua, ada rencana Tuhan yang lebih indah. Jadi walaupun kita bercita-cita, tapi kalau Tuhan itu punya rencana yang lebih indah, cita-cita kita itu nantinya bisa nggak terwujud, saudara. Ya, bisa dimengerti. Sekarang kita mau buka Alkitab kita ya. Kita buka Amsal 23 ayat 18. Saya nggak bawa Alkitab. Amsal 23 ayat 18. Sudah ketemu? Amin? Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, kita undang bangkit berdiri ya. Kita baca sama-sama ya, untuk menghormati firman Tuhan. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Amsal 23 ayat 12. 18. Ayat 18. Karena Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Tuhan, silakan duduk. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya kemarin waktu membaca ayat ini rasanya kayak apa ya, ada pengharapan gitu. Seringkali kita punya cita-cita, tapi cita-cita itu tidak terwujud. Banyak sekali cita-cita, tapi cita-cita itu tidak terwujud. Tapi ketika kita membaca ayat ini, kita percaya bahwa walaupun cita-cita yang kita inginkan tidak terwujud, tapi masa depan kita itu tetap ada. Masa depan kita itu tetap ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Nah, saudara, kembali lagi kalau kita tadi kok ada sih cita-cita yang tidak terwujud? Cita-cita yang tidak terwujud tadi karena apa? Satu, tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Semua berjalan
dengan kemauannya sendiri. Yang kedua, ada rencana Tuhan yang lebih indah. Sekarang saya tanya, ketika adik-adik semua mempunyai cita-cita itu nggak terus yang panjang ya. Cita-cita jangka pendek ada, cita-cita jangka panjang ada. Cita-cita jangka pendek misalnya apa? Oh, nanti aku setelah lulus SMP aku mau ke SMA. Nah, itu adalah cita-cita jangka pendek. Jangka panjangnya, nanti setelah SMA aku akan kuliah di ini, aku mau jadi seorang arsitek atau seperti itu. Itu cita-cita jangka panjang. Nah, saya yakin di sini jangka pendeknya pasti sudah punya ya, sudah punya. Ada enggak cita-cita yang tidak terwujud jangka pendek? Ada. Misalnya apa? Gagal masuk SMA. Gagal masuk SMA. Loh, padahal sudah melibatkan Tuhan ya dalam perencanaan ya, sudah berdoa. Lalu kenapa kok bisa gagal? Karena apa? Karena alasan yang kedua, ada rencana Tuhan yang lebih indah. Jadi harus masuk SMK. Ya, harus masuk SMK, mendapatkan suatu pengalaman yang baru. Kalau tadinya hanya sebagai hobi biasa, sekarang karena masuk SMK, ambil animasi juga, akhirnya harus menggambar lebih giat, harus memperdalam seperti itu. Itu adalah cita-cita jangka pendek yang tidak terwujud. Tapi karena Tuhan memiliki rencana yang lebih indah. Ada ya, semua pasti punya. Misalnya cita-citanya, oh iya, nanti aku habis ini mau ke Pare, aku mau beli makanan, katakanlah begitu. Tapi tiba-tiba hujan, nggak jadi. Nah, nggak jadi. Haleluya. Berarti ada rencana Tuhan yang lebih indah. Berarti nggak usah ke sana. Itu adalah cita-cita yang tidak terwujud. Lalu, bagaimana supaya cita-cita itu bisa menjadi sebuah kesuksesan dalam kehidupan kita? Kita akan coba belajar ya. Kita akan belajar sama-sama. Ada 3 kunci kesuksesan untuk mencapai cita-cita. Kita coba akan baca Yakobus 4 ayat 10. Ada yang sudah menemukan? Ada yang sudah menemukan? Kalau ada, bisa dibacakan. Yakobus 4 ayat 10. Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Kunci kesuksesan pertama untuk meraih cita-cita adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyampaikan cita-cita kita itu kepada Tuhan sebelum kita melaksanakan cita-cita kita, melaksanakan usaha untuk mencapai cita-cita kita. Sebelumnya kita menyerahkan itu kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Itu adalah kunci kesuksesan yang pertama. Ada sebuah cerita kenapa kalau tidak mengandalkan Tuhan itu akhirnya bisa menjadi gagal semua. Pernah lihat film Titanic? Pernah ya? Semua pernah ya? Pernah lihat film Titanic? Itu kayak apa? Dia sudah merencanakan kayak apa membuat kapal itu dengan besi yang bagus. Terus dia membuat semuanya itu indah. Pokoknya kalau menurut pemikirannya manusia nggak mungkin tenggelam lah. Jadi nggak mungkin ini tenggelam, kapal ini nggak mungkin tenggelam. Penemunya mengatakan seperti itu. Karena itu dia akhirnya sombong. Dia tidak mengandalkan Tuhan, dia mengandalkan kekuatan sendiri dan akhirnya sombong. Nah, ketika itu dia hanya menyediakan sekoci yang sedikit, jumlahnya sedikit. Dan ketika Tuhan saat itu menunjukkan kuasanya dengan adanya batu karang dan Titanic itu nabrak batu karang itu dan akhirnya pelan-pelan tenggelam. Di saat itulah penciptanya dan seluruh orang di situ bisa melihat bahwa ketika kita mengandalkan diri sendiri tanpa mengikut sertakan
hancur, semuanya akan berantakan. Yang pertama adalah itu ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyerahkan segala cita-cita kita, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kemudian kunci yang kedua adalah ayat lagi ya, Amsal 13 ayat 14. Amsal 13 ayat 14. Ayat yang ke-11 ya. Ayat yang 11. Saya bacakan. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Yang B ya, yang menjadi anjuran kita. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Berarti ada apa? Ada usaha ya, mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya, berarti ada usaha, ada kerja keras ya. Untuk mencapai cita-cita yang sukses kita harus ada usaha dan kerja keras. Tanpa itu semuanya tidak akan bisa terlaksana. Meskipun kita sudah menyerahkan diri sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, tapi kalau kita nggak berusaha, nah bagaimana itu bisa terwujud? Kita ongkak-ongkak kaki nggak bisa. Ya, selain menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kemudian yang kedua adalah kita harus berusaha, bekerja keras supaya cita-cita kita itu bisa terwujud. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, selain kita melibatkan Tuhan dalam perencanaannya, kita harus juga melibatkan Tuhan itu di dalam proses meraih cita-cita itu sendiri. Gimana caranya? Ya setiap kali kita berusaha dalam usaha kita itu, kita harus terus berdoa. Jadi kita tetap melibatkan Tuhan dalam prosesnya. Jadi Tuhan itu tetap menuntun kita untuk mencapai cita-cita yang memang benar-benar sudah Tuhan rencanakan buat kita. Adalah 3 kunci kesuksesan. Dan yang terakhir, jangan lupa kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan, melibatkan Tuhan dalam perencanaan, dalam prosesnya, tapi harus dikembalikan kepada kehendak Tuhan. Seberapa keras pun usaha kita, kalau bukan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, tidak akan terjadi. Ada amin? Amin. Seperti itu ya. Kalau mungkin susah mengingatnya, saya akan merangkum 3 kunci kesuksesan meraih cita-cita itu dalam 3 kata saja. Pertama, berdoa. Kita harus berdoa dulu. Menyerahkan cita-cita kita. Berdoa itu sama dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, berusaha. B yang kedua itu berusaha, bekerja keras, dan apapun kita lakukan melalui proses untuk mencapai cita-cita kita. Dan yang terakhir adalah berserah. Jadi menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau kita sudah berusaha, berdoa, yang terakhir berserah kepada Tuhan. Wes Tuhan, terserah, aku sudah berusaha, sudah maksimal, nanti hasilnya terserah Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi kita akan menemukan mana sih cita-cita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau memang cita-cita kita sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara, saya yakin usaha kita itu apapun usaha memang tidak akan sia-sia. Tetapi kalau cita-cita kita itu adalah cita-cita yang dikehendaki Tuhan untuk terjadi dalam hidup kita, nah itu pasti
boleh bersaksi saudara. Kalau saya punya cita-cita, dulu waktu masih kecil, ya gitu, pertama kepengen jadi hakim, kedua kepengen jadi dokter. Nah, yang kedua ini saya sudah menggebu-gebu, sudah berdoa, saya ikut ibadah itu sudah saya serahkan terus sama Tuhan. Tuhan, saya ingin jadi dokter. Pokoknya ingin jadi dokter itu sudah menjadi tujuan cita-cita saya mulai SMP. Karena itu saya masuk SMA, sebenarnya kalau penjurusan disuruh ambil IPA, tapi karena saya ingin jadi dokter, akhirnya saya ngambilnya biologi. Karena tujuan saya, keinginan saya seperti itu, dan orang tua sudah mendukung. Saya sudah berusaha berdoa, berusaha, orang tua saya mendukung. Ya, ada bapak itu mendukung kamu jadi dokter, karena dia kepingin jadi dokter, nggak jadi dokter juga. Akhirnya mendukung anaknya supaya tercapai juga cita-citanya dia. Tapi ternyata saudara, ketika saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan, apa yang terjadi? Ayah saya yang membiayai untuk masuk mewujudkan cita-cita saya menjadi dokter meninggal dunia. Hancur, ya. Pikiran sudah nggak karu-karuan, harus pindah ke sini dari sekolah negeri masuk ke sekolah swasta. Sudah rasanya cita-cita itu baik terbang, sudah terbang kemana nggak tahu. Nggak punya cita-cita, nggak punya pengharapan sama sekali waktu itu. Bahkan ketika sampai saya lulus SMA, saya nggak ada cita-cita. Ditanyain cita-citamu apa? Nggak tahu. Karena sudah cita-cita dari awal sudah hancur, sudah hilang. Tapi kemudian pada waktu itu saya coba bekerja di toko bangunan dan itu semua juga. Sampai kemudian Tuhan tunjukkan kuasanya, sudah mentok, saudara. Nganggur di rumah 1 tahun gak enak loh. Gak ada kegiatan apapun gak ada. Cuman bahagia waktu kalau ibadah di gereja. Ibadah di gereja kan ada pelayanan gitu. 1 tahun di rumah, saya sudah pikiran sudah budak. Pada waktu itu malamnya saya berdoa. Saya ambil waktu itu berdoa tengah malam itu saya berdoa dalam keheningan. Sudah aku tidak karu-karuan, sudah Tuhan aku pasrah, masa depanku sudah rasanya sudah gak ada gitu. Saya sudah putus asa gitu. Berdoa sama Tuhan, Tuhan tunjukkan saudara. Cuma dalam hati saya pada waktu itu ada yang bisiki dalam pikiran saya ketika saya berdoa. Ada yang bisiki gitu ya. Besok pagi kamu kemari. Gitu. Habis doa saya bilang kemari gitu. Saya tidur saudara. Sebelum tidur nggak bisa tidur itu Tuhan kayak tunjukkan jalan gitu. Bikin daftar riwayat hidup. Malam-malam itu saya bikin daftar riwayat hidup. Tapi saya nggak bikin lamaran. Saya cuma bikin daftar riwayat hidup. Paginya habis doa pagi itu semakin kuat gitu. Dorongan itu semakin kuat sampai saya ditanya ibu, apa ini aku melamar kerja itu tidak tahu nanti tunjukkan di mana. Pokoknya aku pasrah gitu toh. Jadi saya waktu nyegat call itu saya juga nggak tahu kemarin saya tujuannya kemana gitu. Mau melamar kerja kemana nggak tahu. Nah kemudian waktu di dalam call ditanyain sama orang, Mbak, apa ini kerja tak? Nggih, tempun di tentara. Pada waktu itu saya jawab aja supaya apa ditanya saya jawab seakan-akan saya itu memang pasti mau kerja di sana. Padahal nggak tahu, nggak ada lowongan ada juga nggak tahu saya. Nah kemudian saya berangkat saudara, saya jalan, saya turun di Gang Kawi, mungkin tahu ya Gang Kawi. Saya jalan ke mana arah sebelahnya Binarak Sayur ya, dulu showroom sepeda motor. Saya jalan di situ, kemudian saya cuma bawa daftar riwayat hidup sama fotokopi KTP tanpa surat lamaran kerja. Jadi tanpa surat lamaran kerja, kayak orang muncul gitu, bawa map. Saya ke situ, saya langsung tanya sama orang di depan, Pak, saya mau ketemu sama pimpinannya. Pada waktu itu nggak kepikiran saudara, nggak ada pikiran saya seperti itu, dan saya nggak tahu keberanian saya dari mana.
nggak tahu. Tapi yang saya tahu itu ada si orang yang saya temui, saya juga nggak tahu kalau ternyata orang yang saya temui itu malah pimpinannya sendiri. Dia tanya, pimpinannya mana Pak? Ada apa? Saya mau melamar kerja. Kasih mau diapain? Nanti tak sampai mau belum enggak, saya mau ketemu pimpinannya, nanti nggak nyampe sampai gitu. Lah si orang yang pengengkel dong, kasih mau apain? Nanti nyampe. Saya pikir bisa kasih mau, tak kasih mau, jadi tanpa surat lamaran kerja. Kemudian saya balik lagi di Gangkawi itu, saya diem lagi. Ini gimana? Nggak tahu kemana. Terus pada waktu itu ada fotokopian di tempat situ. Kalau sekarang sudah nggak ada ya fotokopian di situ. Saya beli kertas folio bergaris. Kertas folio bergaris. Saya di situ nulis lamaran kerja. Nulis lamaran kerja, tapi belum tutup. Saya ditanya sama orangnya, anak lamar kok nggak? Kok nggak ngawe di omah? Saya bingung ibu aku gitu. Oh, ya wes tulisan di sini tadi habis nulis lamaran kerja di situ sudah. Setelah nulis itu saya bingung lagi mau kemana, tapi nggak tahu kaki ini jalan dari Gangkawi saya jalan ke jalan raya. Saya jalan aja ke jalan raya sampai ke 45 motor, ada yang tahu ya 45 motor di situ. Nah di situ saya masuk aja, saya masuk ditanyai sama tajiknya itu, orangnya koyo produk terang kan menurut dia. Jadi ada perlu apa? Mau lamar, selamat tak kasih di situ. Ya sudah, ditunggu dulu. Ternyata sudah. Ketika saya tunggu sebentar, dia menyerahkan ke yang lebih tua, ibunya. Saya dipanggil sebentar. Kamu beneran mau kerja? Ya. Tahu kamu terlalu sedikit. Ya sudah, besok masuk kerja. Belum mau saya. Besok saya langsung suruh kerja. Padahal saya nggak tahu di situ ada lowongan atau tidak. Benar ini saya diterima, iya. Jadi kemudian saya jalan lagi sampai ke Gudang Sewu. Di situ saya naik bis pulang. Saya ditanyai, lanjut sampai rumah. Wes, kenapa nih? Wes, tinggal di Solo sama di Twitter. Ya wes, inteni aja berdoa. Tapi aku sih harus kerja. Hah? Loh, kok cepat gitu loh? Nah, ternyata kemudian saya besoknya kerja. Saya berangkat kerja karena nggak punya pengalaman. Pengalamannya nggak di bidang situ ya. Di situ aturannya sangat ketat. Saya hanya bertahan di situ 1,5 bulan saja, setengah bulan lebih kan. Waktu itu masih mau hari raya, saya akhirnya nggak kuat karena apa ya, karena tekanannya nggak kulino dengan orang ngomong kasar. Artinya saya berhenti di rumah selama kurang lebih sekitar satu bulan. Nganggur lagi semua. Saya mikir lagi,
adalah rencana Tuhan saudara. Itu mungkin bisa menjadi apa ya? Kalau anak sekarang, kalau aku punya cita-cita aku nggak dituruti dan sebagainya, sabar. Kalau nggak dapat tercapai, sabar dulu. Tuhan siapkan rencana yang lebih indah. Amin. Melalui apa? Melalui proses. Jalani prosesnya, nikmati prosesnya. Nanti kita akan melihat, oh ternyata maksud Tuhan seperti ini toh. Ya, seperti itu saudara. Jadi diingat ya, yang pertama kali adalah satu kunci kesuksesan itu apa? Dan satu adalah berdoa. Ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan, serahkan sama Tuhan. Yang kedua, berusaha. Kalau seumpama Tuhan sudah menunjukkan jalannya, kita nggak mau melangkah, kita malas melangkah, ya nggak jadi. Jadi harus ada usaha. Kita harus gerak. Ya, kita harus gerak. Dan yang ketiga adalah melibatkan Tuhan dalam prosesnya untuk bisa mengerti rencana Tuhan sebenarnya. Jadi kita berserah